Hujan rintik turun perlahan saat Laras berdiri di tengah jalan sempit yang ramai. Motor-motor berdesakan di antara genangan air dan kaki lima yang melebar. Ia meniup peluit beberapa kali, mencoba mengatur arah dengan tangan. Di pojok pasar, seorang nenek duduk diam di bawah terpal biru yang nyaris roboh. Laras hanya melirik sebentar sebelum kembali fokus ke jalur yang padat. Gerimis makin deras, dan Laras memperhatikan nenek itu yang memeluk kantong plastik lusuh. Ia mulai gelisah melihat tubuh renta itu menggigil tanpa pelindung. Langkah kakinya pelan saat ia mendekat dengan payung di tangan. "Bu, kenapa duduk di sini?" tanyanya pelan, namun tidak dijawab. Nenek itu hanya menoleh, matanya sayu tapi tajam, penuh cerita yang belum keluar. Laras berjongkok di sampingnya, menaungi tubuh tua itu dengan payung. Bau basah dari kantong plastik dan tanah pasar menyatu di udara. Ia membuka botol airnya, menyodorkannya dengan pelan. Nenek itu menerima dengan tangan gemetar, mengangguk kecil tanpa senyum. Hanya suara hujan yang menjawab percakapan diam itu. Nenek mulai bercerita, pelan dan terputus-putus, tentang anak-anaknya yang tak datang sejak 2 bulan lalu. Katanya, mereka tak sanggup merawat orang tua karena ruang sempit dan penghasilan minim. Ia sempat tinggal di emperan toko sebelum diusir karena dianggap mengganggu. Sejak itu, ia tidur berpindah, tergantung belas kasihan. Laras hanya mendengarkan, tangannya tetap memegang payung agar nenek itu tak basah. Sesekali orang lewat memandangi mereka tapi cepat berpaling. Tak ada yang berhenti atau bertanya, seolah nenek itu memang tak ada. Laras mulai merasakan nyeri aneh di dadanya, semacam amarah yang sunyi. Ia tahu aturan sebagai polisi, tapi hatinya menolak membiarkan ini terjadi. Ia berdiri dan berkata pelan, "Bu, ikut saya ya." Mereka berjalan pelan menembus hujan, Laras melindungi nenek itu dengan tubuhnya sendiri. Trotoar licin dan sandal nenek itu hampir terlepas beberapa kali. Ia terus memegang lengan nenek itu, tak membiarkan sedikit pun jarak. Orang-orang menoleh saat mereka lewat, tapi tak satu pun mendekat. Sampai di pos polisi kecil, Laras membuka pintu dan menyuruh nenek itu duduk di dalam. Ia menyeduhkan teh dari termos bekas dan memberikan roti sisa shift malam. Nenek itu menggenggam cangkir dengan 2 tangan, menunduk lama sebelum berkata, "Terima kasih, Nak." Laras duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu. Ia tahu ini baru permulaan, tapi hatinya sudah memutuskan. Jika tak ada keluarga yang bisa jadi rumah, maka ia akan jadi genggaman terakhir yang nenek itu punya. Laras bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana dari warung sekitar untuk Bunah. Nenek itu masih tertidur di atas bangku panjang dengan selimut tipis yang Laras pinjam dari musola. Udara pagi menusuk, tapi wajah Bunah tampak tenang, seperti baru pertama kali bisa tidur nyenyak. Laras duduk diam di sampingnya, memandangnya lama tanpa suara. Ia tahu hari ini akan jadi hari yang panjang. Pak Danar datang dengan wajah bingung saat melihat nenek di dalam pos. "Dia siapa?" tanyanya singkat, nada datar tanpa rasa ingin tahu. Laras menjelaskan perlahan, tak membela, hanya menyampaikan fakta. Pak Danar mendengus pelan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meletakkan termos kopi dan pergi memeriksa radio patroli. Laras membawa Bunah ke puskesmas dengan motor dinas yang dikendarai perlahan. Jalanan pagi itu lengang, hanya pedagang sayur dan pelajar yang melintas. Nenek itu memeluk Laras dari belakang, tubuhnya ringan seperti tak punya berat. Laras merasakan genggaman itu, erat tapi takut. Sampai di puskesmas, mereka disambut petugas yang langsung mengarahkan ke ruang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Bunah mengalami kekurangan gizi dan tekanan darah rendah. Petugas menatap Laras dengan wajah prihatin tapi tak heran. "Sudah sering kami temui kasus seperti ini," ucapnya pelan. Laras hanya mengangguk, matanya menatap lantai. Di dalam hatinya, amarah dan iba saling berebut tempat. Sepulang dari puskesmas,
Laras mengantar Bunah ke rumah dinas kecil yang ia sewa sendiri dekat markas. Ia tak tahu harus menjelaskan apa pada atasannya nanti, tapi ia tak peduli. Ia menyiapkan tempat tidur dari matras tipis dan mengganti baju Bunah dengan pakaian bersih miliknya. Nenek itu menangis tanpa suara, hanya menutup wajah dengan tangan keriputnya. Malamnya, Laras duduk di tangga rumah sambil memandangi langit mendung. Suara motor rekan patroli lalu lalang di kejauhan. Ia memikirkan keluarganya sendiri yang jarang ia temui karena tugas. Kini, ia justru merasa lebih dekat pada seorang nenek asing yang baru ia kenal 2 hari. Dan itu tak terasa aneh baginya. Di dalam rumah, Bunah berbaring sambil menatap langit-langit yang bocor di sudut. Tangannya memegang sapu tangan kecil milik almarhum suaminya. Ia berbisik lirih menyebut nama anaknya yang tak kunjung datang. Tapi malam itu, ia tidak tidur sendirian. Di luar, suara langkah kaki Laras mendekat dan genggaman itu kembali menyatu dalam senyap. Pagi itu, Bu Tatik berdiri di depan warung sambil berbisik dengan 2 ibu lainnya. Matanya tak lepas dari rumah dinas Laras. "Masa Polwan bawa orang tua gelandangan ke rumah dinas?" bisiknya, separuh suara, separuh racun. Laras membuka jendela dan melihat tatapan-tatapan itu, lalu menutup tirai tanpa berkata apapun. Ia tahu dunia kecil ini bicara lebih cepat dari radio, tapi ia juga tahu apa yang ia lakukan bukan salah. Di dalam rumah, Bunah duduk menyapu halaman pelan dengan sapu lidi kecil. Ia sesekali terbatuk, tapi tetap bersikeras membantu. Laras menyuruhnya istirahat, tapi ditolak dengan senyuman rapuh. "Kalau saya nggak gerak, nanti mati kaku," jawabnya sambil tertawa kecil. Laras terdiam, tertusuk kata-kata itu seperti jarum halus ke dada. Di markas, Komandan Rudi memanggil Laras ke ruangannya tanpa banyak basa-basi. Ia menunjukkan laporan dari warga soal penyalahgunaan wewenang rumah dinas. Suaranya datar tapi tegas, menanyakan apakah Laras sedang menjalankan misi sosial atau masih anggota kepolisian. Laras menjawab dengan tenang, "Saya menjalankan hati nurani, Pak." Jawaban itu tak membuat ruangan lebih hangat. Sepulang kerja, Laras mendapati Bunaha duduk diam di ambang pintu, menatap langit mendung tanpa kata. "Kamu dimarahin ya, Nak?" tanyanya pelan. Laras hanya duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu yang rapuh itu. Hening mereka lebih berarti daripada 1000 kata. Dunia boleh menghakimi, tapi sore itu cuma ada 2 manusia yang saling menguatkan. Malam harinya, Laras menemukan foto tua dalam kantong Bunah. Gambar laki-laki muda berdiri di depan rumah kayu dengan anak kecil digendong. "Itu anakku," katanya. "Dulu dia suka banget main layangan, sekarang entah di mana." Tangannya gemetar saat menyentuh wajah anaknya dalam foto itu. Laras merasakan luka lama itu, luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Keesokan harinya, Laras mengajak Bunah jalan pagi ke lapangan dekat masjid. Di sana anak-anak kecil berlarian, main bola dan ketawa lepas. Bunah duduk di bangku panjang sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dulu aku suka duduk begini, nunggu anak pulang sekolah," bisiknya. Kali ini Laras menggenggam tangannya lebih kuat, seperti menyambung waktu yang hilang. Di jalan pulang, mereka melewati sebuah rumah besar dengan pagar besi dan pelang nama. Bunah berhenti berjalan, wajahnya menegang, matanya terpaku pada papan nama itu. Itu nama anakku," bisiknya hampir tak terdengar. Laras menatapnya, lalu menatap rumah itu dengan napas tertahan. Untuk pertama kalinya, harapan dan luka muncul bersamaan. Laras memutuskan menemani Bunah mengetuk pagar rumah besar itu, meski hatinya berdegup cepat. Pintu dibuka oleh pria berkacamata dengan wajah terkejut yang cepat berubah kaku. Bunah menyebut namanya pelan, "Bayu." Pria itu menoleh ke dalam rumah, lalu kembali menatap ibunya tanpa senyum.
"Ibu ngapain ke sini?" katanya pelan tapi tajam. Dari balik pintu, seorang perempuan muncul dan memeluk Bayu dari belakang, lalu memandang Bunah dari ujung kepala. "Kami lagi sibuk, Bu, jangan bikin malu," katanya tanpa menyentuh tangan ibunya. Laras hampir melangkah maju, tapi Bunah menarik lengannya pelan. "Aku cuma pengen lihat kamu masih hidup," ucap Bunah dengan suara lirih. Bayu memalingkan wajah dan menghilang ke dalam rumah. Laras mencoba bicara, memperkenalkan diri, dan menjelaskan kondisi Bunah dengan tenang. Tapi Dina hanya menutup pintu perlahan sambil berkata, "Ibu itu keras kepala, dari dulu nggak pernah berubah." Bunyi kunci terdengar jelas dari balik pintu. Bunah berdiri mematung beberapa detik sebelum berbalik perlahan. Genggamannya ke tangan Laras makin erat, meski tak ada air mata yang jatuh. Mereka berjalan pulang melewati gang sempit, melintasi cucian warga, dan motor parkir miring. Tak satu pun dari mereka bicara, hanya langkah pelan menyusuri rasa yang terlalu berat. Bunah menunduk, melihat sandal jepitnya mulai sobek. "Aku cuma pengen tahu dia bahagia," ucapnya akhirnya. Laras menoleh padanya dan mengangguk, tanpa bisa berkata apapun. Di rumah dinas, Bunah kembali duduk di tempat tidurnya yang tipis. Laras membawakan segelas air dan duduk di sampingnya. "Aku nggak marah sama dia. Mungkin aku emang bukan ibu yang baik," gumamnya. Laras hanya menggenggam tangan itu, diam tapi dalam hatinya bergejolak. Dunia ini kadang terlalu sempit untuk cinta yang tak diminta. Malam harinya, Laras menulis laporan dinas sambil menahan tangis. Ia tahu kejadian ini tak akan pernah masuk laporan resmi. Tak ada kolom untuk luka seperti ini, atau nama-nama yang sengaja dilupakan. Tapi ia menulisnya juga agar kisah itu tak lenyap begitu saja. Di luar jendela, Bu Namah masih terjaga, menatap bintang yang perlahan tertutup awan. Sebelum tidur, Bunah berkata pelan, "Makasih ya Laras, karena kamu aku masih merasa jadi manusia." Laras memeluknya untuk pertama kalinya, pelan tapi tak mau lepas. Malam itu hujan turun, tapi mereka sudah tidak basah lagi. Ada kehangatan baru di rumah kecil itu, walau dunia di luar masih dingin. Mereka tidur tanpa harapan, tapi dengan damai. Pagi itu, Laras mendapati Bunah tak membuka mata meski matahari sudah tinggi. Wajahnya tenang, napasnya lambat, dan tubuhnya sangat ringan. Ia memanggil pelan, menggoyangkan bahunya, tapi tak ada respons. "Bu?" Laras berbisik, lalu buru-buru menelpon puskesmas. Ambulans datang dalam diam yang mendesakan. Di ruang IGD kecil, Laras duduk dengan seragam setengah basah oleh keringat dan air wudhu. Petugas mengatakan tekanan Bunah turun drastis dan tubuhnya kelelahan total. Dia butuh istirahat penuh dalam segala hal, ucap dokter sambil menulis di kertas. Laras hanya mengangguk, menatap jendela yang diredam hujan tipis. Hari itu dunia terasa lambat, seolah ikut mengantarkan ia. 3 hari kemudian, Bunda menghembuskan napas terakhirnya saat Laras baru saja tiba dari tugas jaga. Tak ada keluarga yang datang, tak ada nama yang bisa dihubungi. Laras menggenggam tangannya lama, meski tubuh itu sudah dingin. "Saya di sini, Bu," bisiknya dengan mata yang tak sanggup menangis. Dunia kehilangan satu jiwa tua tanpa suara, tapi Laras tak membiarkannya pergi sendirian. Laras mengurus segalanya sendiri, mulai dari pemulasaraan, izin pemakaman, hingga mencari lahan kecil di kampung tempat Bunda pernah tinggal dulu. Ia tak pakai seragam hari itu, hanya baju hitam dan kerudung polos. Beberapa warga kampung datang mengenali nama Bunda dari masa lalu. Mereka membawa bunga, bukan karena ingat, tapi karena tahu Laras sudah berbuat lebih dari anaknya sendiri. Pemakaman itu sederhana, tapi penuh hormat. Setelah semua selesai, Laras duduk di samping nisan kecil bertuliskan Siti Hana, ibu yang tetap menunggu. Ia membuka kotak kecil berisi foto tua yang pernah dilihat Bunah dan menaruhnya di atas tanah.
Hujan rintik mulai turun, seperti di hari mereka bertemu pertama kali. "Pulang yang tenang ya, Bu," bisiknya pelan. Di sampingnya hanya suara alam yang menjawab. Beberapa hari kemudian, seorang petugas dari dinas sosial datang ke markas mencari Laras. Ia membawa dokumen adopsi sementara yang ditolak oleh keluarga Bunah. "Tak ada yang mau menerima, tapi kami dengar ibu itu sempat tinggal di rumah Anda." Laras membaca formulir itu perlahan, lalu menandatangani bagian terakhir, penanggung jawab akhir perawatan. Tinta itu basah oleh air mata yang tak sempat ia tahan. Di rumah dinas yang kini sepi, Laras masih menyimpan sapu tangan kecil Bunah di laci. Ia mulai menanam bunga di halaman yang dulu disapu Bunah setiap pagi. Setiap kali melewati gang pasar, ia tak lagi menoleh ke kiri atau kanan, tapi tetap tersenyum kecil setiap lihat terpal biru. Ia tahu cinta tak selalu diakui, tapi genggaman terakhir itu nyata, dan bagi Laras itu cukup.